semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan mengubah total cara Anda memandang pasar saham. Jadi, lupakan sejenak grafik yang bikin pusing di Wall Street. Kita akan melangkah jauh dari sana dan jalan-jalan ke sebuah desa pertanian yang tenang. Siap? Yuk, kita mulai penyelidikan kita. Coba bayangin skenario ini. Ada seorang teman Anda yang ngomongnya jago banget dan super persuasif. Datang nawarin sepetak sawah dengan pemandangan yang luar biasa indah. Dan yang paling menggiurkan, harganya lagi diskon besar-besaran. Nah, pertanyaannya, apakah Anda bakal langsung buka dompet dan beli tanah itu cuma modal dengerin presentasi penjualannya yang memukau? Kemungkinan besar enggak akan. Anda pasti sadar kalau pemandangan yang menakjubkan itu nggak bisa ditanam dan nggak menghasilkan beras. Jadi, daripada buru-buru beli cuma karena tergiur kata diskon, insting detektif Anda pasti langsung jalan. Anda mutusin buat turun langsung ke lapangan. Anda langsung menggulung lengan baju dan mulai bekerja. Pertama, Anda cek sendiri, ini tanahnya beneran subur atau malah kering kerontang. Kedua, Anda mastiin saluran air atau irigasinya bener-bener mengalir, bukan yang sering mampat. Dan yang paling penting nih, Anda pasti nanya-nanya ke petani sebelah soal seberapa banyak sih hasil panen sawah ini di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa repot-repot ngelakuin ini? Karena Anda tahu persis, beli sawah tanpa ngecek jeroannya itu sama aja kayak main judi. Sebaliknya, beli lahan karena udah terbukti kualitas tanah dan irigasinya, itu cara Anda ngejamin hasil panen di masa depan. Kelihatan banget kan bedanya antara sekedar penampilan luar versus nilai sebenarnya. Oke, masuk ke bagian pertama, terjemahan Wall Street, dari sawah ke saham. Sekarang mari kita ambil logika dari desa pertanian tadi dan kita pakai langsung ke pasar saham. Karena percaya atau tidak, inspeksi sawah tadi itu persis banget sama apa yang dilakukan oleh para investor top dunia setiap harinya. Di dunia investasi yang nyata, kerja detektif ini punya nama keren, analisa fundamental. Ini adalah cara kita membedah faktor internal dan kondisi ekonomi perusahaan. Analisa ini ngebantu kita menjawab satu pertanyaan paling krusial sebelum naruh uang. Sebenarnya, bisnis apa sih yang lagi saya beli ini? Nah, mindset shift atau perubahan pola pikir yang mau kita bangun di sini adalah ini. Kalau Anda cuma ngelihat saham sebagai angka-angka merah dan hijau yang kedap-kedip di layar, tanpa pernah peduli sama bisnis di belakangnya, Anda itu nggak lagi berinvestasi, Anda lagi berspekulasi. Membeli saham tanpa memeriksa jeroan perusahaannya itu, ya murni berjudi. Lanjut ke bagian kedua, 3 pilar investigasi untuk membedah kesehatan bisnis. Pertanyaannya, gimana cara kita menyelidiki perusahaan layaknya kita menyelidiki sawah tadi? Gampang, kita bagi proses analisa fundamentalnya jadi 3 pilar utama. 3 pilar ini adalah kualitatif, kuantitatif, dan makro plus industri. Ketiganya ini bakal ngebantu kita ngelihat kekuatan tersembunyi perusahaan, fakta data matematisnya, sampai iklim ekonomi tempat si bisnis ini beroperasi. Mari kita bahas satu-satu. Pilar pertama, analisa kualitatif. Ini ibarat kita ngecek reputasi si sawah tadi. Di sini, Anda ngelihat hal-hal yang nggak selalu berbentuk angka. Misalnya, seberapa kuat sih merek atau brand perusahaan ini? Siapa bos atau jajaran direksi yang jalanin bisnisnya? Dan yang nggak kalah penting, apakah produk mereka ini masih bakal dicari orang dalam 10 tahun ke depan? Pilar kedua, analisa kuantitatif. Nah, kalau ini urusannya sama angka-angka absolut. Fokus kita di sini tajam banget. Kita pengen tahu persis berapa uang atau pendapatan yang berhasil masuk, berapa laba bersih yang beneran dikantongin, dan ini penting, seberapa gede tumpukan utang yang mereka punya. Pilar terakhir, analisa makro dan industri. Coba bayangin, ini kayak ramalan cuaca untuk bisnis tersebut. Kita perlu ngecek kondisi suku bunga nasional, inflasi, dan tren di sektor mereka. Contohnya nih, kalau Anda lagi ngevaluasi saham bank, Anda wajib tahu apakah sektor perbankan secara umum ini lagi tumbuh subur atau malah lagi lesu darah. Masuk ke bagian ketiga, kamu sang detektif. Wall Street itu sering banget pakai istilah teknis yang bikin orang keder duluan. Jadi, mari kita bedah dan terjemahin langsung ke analogi sawah kita, biar gampang dicerna. Istilah pertama yang bakal paling sering Anda dengar, laporan keuangan. Secara formal, ini tuh cuma catatan resmi tentang semua aktivitas duit keluar masuk sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Tapi bentuk aslinya kayak gimana sih kalau di dunia nyata? Biar gampang, anggap aja laporan keuangan ini persis kayak buku catatan lecek milik petani sebelah tadi. Buku di mana si petani nulis dengan detail dan jujur, tahun lalu dapat berapa karung beras, habis berapa buat beli pupuk, dan ujung-ujungnya untung berapa. Sesederhana itu.
Istilah selanjutnya adalah underlying asset atau aset dasar. Ini adalah wujud bisnis nyata yang ada di balik kode saham 3 atau 4 huruf yang Anda klik di aplikasi trading Anda. Kalau balik ke analogi desa kita, underlying asset ini ya fisik sawahnya itu sendiri. Lumpur basahnya, aliran airnya, benih padinya. Poin pentingnya di sini adalah mengingatkan kita kalau investasi itu bukan ngoleksi aset imajiner di awang-awang. Kita ini benar-benar punya bagian dari sesuatu yang nyata dan bisa memproduksi uang. Nah, sekarang kita sampai di kata ajaibnya, nilai intrinsik. Ini adalah angka incaran semua detektif pasar saham. Nilai intrinsik adalah taksiran harga asli atau harga wajar dari sebuah bisnis, yang dihitung dari seberapa jago bisnis itu mencetak uang, sama sekali nggak peduli dengan harga heboh yang lagi ditawaran pasar saat ini. Ingat teman Anda yang nawarin sawah tadi? Cuma gara-gara dia jago ngomong dan bilang pemandangannya Instagramable, bukan berarti harganya pantas segitu kan? Harga wajarnya ya harus dihitung dari seberapa banyak beras yang bisa dihasilkan lumpur itu. Anda bayar buat kapasitas panennya, bukan buat dengerin promosi manis penjualnya. Yang akhirnya membawa kita ke istilah value investing. Ini nih strategi andalan para investor kelas kakap dunia. Konsepnya sangat masuk akal. Mereka mencari perusahaan-perusahaan luar biasa yang entah kenapa saat ini lagi dijual di pasar saham dengan harga diskon, alias di bawah nilai intrinsiknya. Para penganut value investing ini paham betul satu prinsip. Kalau Anda udah selesai riset dan tahu pasti tanah yang Anda beli itu super subur, Anda nggak bakal panik ikutan jual murah pas lagi ada badai cuaca beberapa hari. Anda bakal tetap nyantai karena Anda tahu fundamental aslinya sekuat apa. Bagian terakhir kita, perspektif kepemilikan. Waktunya ngerangkum dan mengubah cara pandang kita terhadap uang. Kalau Anda membiasakan diri bertindak layaknya detektif, membedah kesehatan bisnis dari luar ke dalam, Anda secara nggak sadar memastikan uang hasil keringat Anda masuk ke mesin ekonomi yang benar-benar produktif. Dan tahu nggak apa efeknya? Anda bakal punya rasa percaya diri yang luar biasa buat nyimpan aset itu dalam jangka panjang, tanpa dibikin pusing sama naik turunnya harga saham harian. Jadi, ini inti dari semua pembahasan kita hari ini yang wajib Anda ingat. Besok-besok, pas Anda buka aplikasi investasi dan jari Anda udah siap nekan tombol beli, tolong berhenti sebentar. Tanyain diri Anda sendiri, apakah Anda udah beneran ngecek kesuburan tanahnya? Atau Anda lagi-lagi cuma nebak harga dan tergiur pemandangan indah? Pilihannya ada di tangan Anda. Teruslah jadi pembelajar yang cerdas dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.